bisa maksimal gitu. Apa namanya ya, dinikmati saja ya, jangan ngeluh ya, jangan ngeluh, kebanyakan ngeluh, baper, apalagi nanti kalau sering seperti itu malah nanti nggak selesai pekerjaannya. Yang penting dimaksimalkan saja gitu. Ya, ini hari ini ya apa, nanti kita langsung ya dua pertemuan gitu. Tapi yang pertemuan pertemuan kita kan sebenarnya kan ada utang satu pertemuan ya. Nanti kita merge di hari ini. Nah, tetapi untuk yang apa namanya, untuk eh itu kemudian nanti kita istirahat dulu ya, habis habis yang telah publikasi atau review ya, review sebuah artikel. Nanti kita break dulu ya, yang mau sarapan, yang mau apa mungkin mandi ya, ada yang belum mandi. Itu silakan ya, saya kasih waktu ya 15 menit lah untuk itu. Oke ya, rekan-rekan. Baik. Oke, ini saya sudah siap untuk menerima materi. Halo? Baik, oke. Ya, oke, saya ini akan coba share screen ya, share screen. Hmm, oke, oke, ini screen saya. Oke, insya Allah sudah terlihat ya screennya. Oke, ya baik. Nah, ini ya berarti ini adalah minggu yang ke-15 ya, minggu yang ke-15. Yaitu terkait dengan sebenarnya review juga ya, review tulisan ya, atau sebuah paper, ya kaitannya nanti dengan pemanfaatan big data ya. Dalam hal ini digunakan untuk tujuan edukasional ya, untuk menganalisis ya kaitannya di lingkungan pendidikan. Nah, di sini dia bilang bahwa big educational data and analytic ya. Nanti di dalamnya ada survei, kemudian arsitektur yang apa yang telah ada, dan ininya apa namanya, challenge-nya seperti apa ya. Nah, ini kebetulan tahun 2020 ya, ini dari IEEE Access. Nah, nah kita tahu bahwa di Indonesia ya, di Indonesia tentunya ini data tentang pendidikan ya sangatlah sangatlah mendesak ya, mendesak karena ya dengan data tersebut tentunya nanti seorang menteri pendidikan, seorang apa pemangku kebijakan yang ada di dunia pendidikan bisa ini bisa memberikan sebuah keputusan, memberikan sebuah kebijakan yang eh, ini ya, yang relevan dengan yang ada di lapangan gitu ya, tidak menimbulkan pro dan kontra, tetapi ya kebijakan tersebut arahnya menuju yang lebih baik. Nah, di paper ini, di penelitian ini, untuk data pendidikannya ini didapatkan dari berbagai sumber eh, ekosistem ya di pendidikan tinggi. Oke, kebetulan ini adalah pendidikan tinggi, yaitu salah satunya yang sudah kita gunakan, yaitu ada namanya Learning Management System, atau sering disingkat dengan namanya LMS. Eh, Banyak sekali ya LMS yang ini yang apa platform-platformnya ya, misalkan yang di kita ada Moodle, kemudian ada eh,
apa satunya lagi itu ada model, kemudian ada yang develop sendiri juga ada Edmodo juga bisa, kemudian Google Classroom, ada satunya lagi apa yang open source itu saya Jom ya itu juga bisa gitu. Nah, kemudian LMS kemudian ada yang Massive Open Online Course, ini online course ya, Coursera, kayak gitu-gitulah. Kemudian ada open course yang dia sifatnya open ya. Kemudian ada open educational resource juga. Nah, ini apa data-data ini tentunya nanti ini sangat bisa dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan untuk apa? Ya jelas ya. Kalau misalkan di kita aja di LMS nanti kita bisa menganalisis nih ya. Kira-kira eh, dari sisi dosennya itu disiplin enggak misalkan ya. Misalkan disiplin enggak kan di situ bisa kelihatan terkait dengan konten yang disajikan di dalam LMS, kemudian apa pembuatan tugasnya, kemudian apa dari sisi dari sisi ketepatan dia dalam ini memberikan materi ke dalam mahasiswa gitu. Terus itu dari sisi dosen, kemudian dari sisi mahasiswanya juga. Kira-kira mahasiswa tersebut ketika menggunakan LMS nanti gimana? Daya serapnya seperti apa? Apakah eh, lebih mudah gitu ya? Atau malah mempersulit gitu ya? Kemudian dari sisi infrastruktur kita juga bisa menganalisis eh, apa kekuatan atau daya tahan atau durability dari sebuah kampus ketika memanage LMS yang diakses dari ribuan user gitu, kira-kira seperti apa. Nah, itu bisa dianalisis sampai segitunya. Nah, tadi ya tujuannya selain itu nanti apa di kementerian di Dikti juga ada ini ya kayak semacam apa ya? Mereka juga menyediakan LMS yang diisi dari apa seluruh dosen-dosen gitu ya, seluruh pengajar-pengajar. Itu juga dilombakan atau dianalisis seperti itu. Terus, nah sebenarnya sumber datanya tadi ya, sumber datanya itu ada dari mana aja. Ini kebetulan ada dari LMS tadi. Nah ini eh, ya namanya juga intinya kan sebenarnya eh, apa model pembelajaran yang seperti kita lakukan yaitu yang model daring adalah gimana caranya melakukan penyampaian materi, melakukan apa tracking ya tracking tadi tracking dari sisi dosennya, tracking dari sisi apa konsumen ya dalam ini adalah mahasiswa atau siapapun yang menerima materi. Kemudian delivery berarti dia misalkan memberikan apa materi, memberikan tugas. Kemudian dari sisi pelaporan nanti ya dari ke institusi atau ke jurusan. Nah, itu untuk yang LMS ya. Kebetulan kita sudah menggunakan LMS. Terus ada yang model MOOC di sini apa mirip ya LMS tapi jumlahnya sangat besar berarti eh, ini skalanya bukan hanya lingkup kampus ya tapi nanti skalanya mungkin sudah dunia gitu. Dan ini tentunya apa bagi penyedia atau bagi seorang apa ya provider atau pengelola ya ini tentunya akan dapat banyak sekali sumber data ya apalagi kalau dia modelnya sudah apa dalam jumlah yang besar dan kita misalkan di Indonesia saja misalkan ya menggunakan model eh, apa MOOC ini wah ini tentunya akan sangat banyak data yang bisa dihasilkan kemudian banyak pola-pola atau informasi yang bisa digali.
Kemudian ada lagi OR ya, OER ya. Platform dia gratis ya, gratis. Misalkan ada Wikipedia, kemudian ada LMS Ono Wepurba ya, itu yang Ono Satrio Wahono apa yang Wepurba ya, yang dia ini ada LMS-nya yang internet RT RW itu dia juga punya LMS yang menurut saya sih bagus ya, dia bisa bisa diakses siapapun gitu. Ada Khan Academic juga ada. Nah, dari tiga, artinya sekarang model pembelajaran arahnya sudah ke sana, sehingga harusnya sih kalau misalkan eh, masalahnya cuma satu ya, kira-kira ada koneksi internet enggak? Harusnya sih kalau koneksi internet sekarang sih sudah eh, banyak sekali ya, sudah merebak atau sudah dari hulu ke hilir sudah bisa dinikmati. Misalkan tidak menggunakan jaringan jaringan yang disupport langsung dari pemerintah, misalkan ada Telkom dan segala macamnya ya, provider yang menyediakan jaringan internet atau connectivity ini, tetapi sekarang internet pun sudah bisa dinikmati dengan menggunakan handphone. Nah, ini ya artinya sudah tidak ada batasan lagi ya untuk kita bisa menikmati model learning management lah. Yang susah itu satu, kemauan atau tekad yang kuat. Nah, itu yang mungkin yang jadi problematika setiap individu gitu. Tapi kalau misalkan tekadnya kuat, ada niatan untuk belajar sih, insya Allah uh, itu bisa diraih gitu ya, bisa. Tinggal sekarang tekadnya seperti apa. Nah, ini spesifik ya, spesifik ke contoh platformnya yang digunakan. Misalkan misalkan yang pertama yaitu ada LMS tadi ya. Dia yang learning management system yang biasanya sih kampus-kampus yang menggunakan itu. Itu artinya kita tidak perlu mendevelop atau kita tidak perlu membangun dari awal, tetapi memang sudah ada platform yang menyediakan learning management system ini. Yang pertama Canvas, kemudian ada Sakai, Dukos. Ini eh, apa? Ini bukan untuk menyampaikan yang ada di lapangan, yang ada di kita, tapi ini berdasarkan paper ya atau artikel yang kita review, Jadi LMS yang digunakan mereka yaitu ada Canvas, Sakai, Dokeos, itu yang digunakan. Kemudian ada MOOC, dia yaitu Coursera, kemudian ada EDX, Udacity. Ini yang kadang ada yang free juga ya, ada yang free trial juga, kemudian ada yang eh, yang berbayar, tapi ya berbayar sih gitu. Terus ada OER ini, dia adakan akademi, ini open ya, open. Kemudian ada OpenStack CNX, Open Textbook Library, Goriki, kemudian ada Wikipedia Commons, Open Courseware ya. Nah, ini contoh-contohnya yang disajikan di dalam paper tersebut, sehingga ya mungkin model, Edmodo, kemudian ada uh, Joomla itu nggak masuk di listnya sini gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Oke, belum ya. Ya, baik. Nah, kita akan lihat bahwa arsitektur yang ada di ini ya, yang ada di higher education ya, berarti di pendidikan
yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi di sini. Nah ini uh, papernya terbitnya 2017 gitu. IEEE Conference Big Data Analytics. Nah, kita lihat arsitektur ininya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau dari dilihat di sini, ini hampir ini ya, sama sih ya. Hanya saja untuk processing layernya itu tidak menggunakan Hadoop ya. Tidak menggunakan Hadoop, tetapi dia itu menggunakan Spark gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan Hadoop ya nggak masalah, kan itu juga platform untuk melakukan processing secara distribusi atau paralel gitu. Jadi kalau misalkan eh, apa eh, alternatif ketika menggunakan Hadoop ya bisa menggunakan Spark juga. Nah, standar di sini dia ada master, kemudian ada data slave juga ya. Standar sama seperti konsepnya dia sama seperti Hadoop. Dia menggunakan konsep apa? Master slave juga ya, atau uh, name node sama data node gitu. Nah, ini ada beberapa ada beberapa ini library, misalkan MLIB, Graphic, Spark SQL ya. Ini library yang disediakan oleh. Nah, ini dia ada beberapa layer. Ini dari layer processingnya, layer processingnya, kemudian ada dari sisi layer storage ya. Layer storage ini berarti nanti kaitannya dengan gimana mengelola datanya ya, datanya dari processing layer ini. Di sini ada High base ini ya kayak ini ya, kayak ya untuk penyimpanan ya, kayak kayak MySQL, Oracle seperti itu. Dia penyimpanan ya, platform untuk manajemen sistem lah, manajemen sistem, database management system. Dia ada database management system, kemudian ada namanya Impala untuk wrappernya. Jadi nanti dari dari storage layer ini nanti bisa dikonsum ya, bisa dikonsum atau dari sisi data access layer ini nanti bisa bisa didistribusikan, sebenarnya bisa didistribusikan. Misalkan menggunakan REST API, jelas ya dia butuh data konsentrator, kemudian nanti dia ingin request data ya. Ada di sini ada aplikasi mobile yang dia menggunakan REST API untuk request ke Hybase ya. Kemudian ada ini dari sisi data access layernya. Jadi dari sini nanti bisa dimanfaatkan untuk request data. Baik, misalkan di sini contohnya adalah aplikasi mobile. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasi yang lain nggak masalah, karena ya tidak tergantung dengan itu ya, dengan platform apa yang digunakan. Kemudian dari sisi consumption layer-nya, ini dari sisi ininya ya, aplikasi peruntukan aplikasinya, misalkan dari sisi advisor application. Di sini ada real time access gitu ya, dia benar-benar real time. Kemudian ada alert ya, alert atau notifikasi ketika baik itu untuk pencegahan atau baik itu untuk ya ketika terjadi sesuatu. Kemudian student application ya banyak tadi menggunakan apa. Kemudian ada dari sisi level technical yang mumpuni, ada dari business intelligence, data scientist, IT. Jadi nanti dia dari sini nanti mereka yang dari sisi ini ya, dari teknisnya bukan end user, nanti bisa melakukan analitik dari data-data hasil processing yang dilakukan oleh Spark. Terus
Nah, ini adalah contoh arsitektur ya, arsitektur yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau coba iseng-iseng ya, ini dari sini sudah kelihatan ya sebenarnya. Misalkan membuat sebuah aplikasi yang ternyata define menggunakan konsep big data, ya sudah ya tadi. Ininya menggunakan Spark, Spark atau Hadoop boleh, processing layernya, kemudian ada untuk storage layernya terkait dengan media penyimpanan, misalkan menggunakan Hybase, gitu ya, menggunakan Hybase atau menggunakan MongoDB bisa juga. Kemudian dari sisi data access layer atau consumption layernya juga dari sini. Nah ini semoga dapat insight ya, karena ini kan artikel ilmiah sehingga tentunya ini bisa diadopsi ketika rekan-rekan nanti akan mengembangkan sebuah aplikasi big data. Oke, ini contoh arsitektur sederhana. Nah, di dalamnya seperti apa ya? Dicoba-coba ya, karena ini kan baru konsep atau biasanya sih suggestion ya atau usulannya atau bahkan sudah terimplement, tapi yang jelas ini ilmiah gitu. Oke, di sini komunikasinya kebanyakan menggunakan REST API ya. Jadi semoga rekan-rekan saya sih sudah familiar ya dengan REST API, karena sekarang banyak sekali yang digunakan ya. Ini yang banyak digunakan komunikasi ya antar aplikasi itu biasanya menggunakan REST API. Kemudian, nah ini kok kepotong ya. Baik, ini oke, saya lanjut. Nah, kemudian ini ada referensi yang selanjutnya. Jadi di dalam paper atau artikel ini dia itu melakukan survei ya, survei. Jadi dia di artikel itu mereka mengumpulkan beberapa artikel yang kaitannya dengan big data, kemudian sama mereka itu di review gitu ya, di review. Dan seperti ini ya, termasuk eh, bisa jadi tulisan juga gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan eksperimen, tetapi merangkum beberapa paper yang relevan, kemudian ditulis, gitu ya. Itu boleh seperti itu. Gitu. Eh, ini untuk yang selanjutnya eh, yaitu dia arsitektur big data education ya. Dia menggunakan Spark, sama dia processing layernya atau engine-nya itu menggunakan Spark. Oke. Di sini ada Spark-nya ya, ada Spark-nya, kemudian untuk data persistent atau nah dia menggunakan sini menggunakan HDFS ya, Hadoop File System. Kemudian untuk melakukan koleksi data, terus dia juga menggunakan Hive ya. Terus untuk urusan machine learning-nya ya, untuk machine learning-nya dia menggunakan MLIB itu. Kemudian selain itu dia juga menerapkan data data warehouse ya, data warehouse-nya untuk analytical ya, untuk analyticalnya juga dia menggunakan Spark SQL untuk diolah. Nah, setelah itu sebenarnya data-data apa aja yang dikonsum eh, oleh kasus yang dalam hal ini kita ini. Misalkan dari sisi lognya ya. Dari sisi lognya ini berarti semua perilaku-perilaku yang ada di sebuah eh, apa edukasional ya, menggunakan edukasional itu log activity-nya itu di-record dari sisi lognya, kemudian dari sisi transaksi datanya.
Oh, misalkan eh, pembayarannya, kemudian nilainya, kemudian ya banyak sisi ya dari sisi finansialnya ketika pendaftaran dan segala macamnya itu adalah academic data transmission. Itu diolah ya, baik itu dari slip kemudian dari citra karena dia modelnya unstructured data. Jadi data tidak terstruktur, boleh teks, boleh teks, boleh image, boleh raw data gitu terserah. Nah, selain unstruktur data yang dianalisis dari struktur data juga atau dari RDBMS table juga diambil juga ya datanya gitu. Nah, ini tentunya ya konsepnya big data kan seperti itu bahwa dia itu bisa konsum dari berbagai macam sumber data baik yang struktural atau yang unstruktural. Eh ini hampir mirip sih sebenarnya yang digunakan, tetapi kalau ini bukan di LMS-nya ya, tapi dari sisi yang lebih luas lagi gitu. Kalau tadi kan di sini ini yang dari sisi ininya apa eh, learning sistemnya ya, learning sistemnya. Kalau ini lumayan cangkupannya luas ya dari gambarnya atau dari bagannya. Terus, nah ini ada lagi. Kalau sekarang dia adalah spesifik ke e-learning, ya, spesifik e-learning. Nah ini tapi sudah lama ya, sudah apa di atas 5 tahun ini 2014 papernya yaitu big log analysis untuk lingkungan e-learning. Uh, nah ini ada ekosistemnya e-learning ya. Di sini dari sisi infrastruktur layernya ya untuk diambil aktivitasnya lognya kemudian dari sisi konten layer. Nah, konten berarti ini yang sudah melekat di dalam LMS-nya, kontennya itu juga diambil. Kemudian ada dari sisi application layernya, terus dari sisi terminal layernya. Dia punya kolektor yang digunakan untuk mengambil data-data tersebut dari e-learning ecosystem tersebut. Kemudian ini ada dua model ya, ada dua model kolektor ya, dua model kolektor yang diambil ada yang dia sifatnya untuk raw data, kemudian yang modelnya stream computing ya. Kalau raw data ya raw data, maksudnya ditimpan ke dalam sebuah fisik tertentu, kemudian diolah berdasarkan strukturnya, berdasarkan nilai-nilai tersebut. Terus kalau log transport yang dari stream computing berarti ya namanya juga stream ya, aliran ya, kayak chatting yang dia sifatnya real time seperti itu, dia diambil kemudian nanti dikonsum oleh result data storage ya, nanti ya, hasilnya seperti apa. Oh, di sini sedangkan ada namanya data intensif computingnya, dia mengambil data raw data storage. Nah setelah itu dari hasil yang diolahkan tadi nanti bisa dikonsum, bisa bisa dinikmati uh, oleh layanan-layanan ya, oleh layanan misalkan service untuk learner, untuk gurunya, untuk mentornya. Sorry, learner itu adalah siswanya sih, itu siswanya. Sedangkan kalau untuk teacher itu sendiri ya, untuk teacher, kemudian ada yang untuk staff, kemudian ada yang lainnya. Kalau misalkan ini dibutuhkan orang tua, misalkan yang ownernya di sini, saya kepingin melihat nilai dari anak saya ini seperti apa, untuk pembelajarannya apakah dia masuk terus atau enggak gitu. Atau misalkan setiap saat
ketika belum yudisium, secara otomatis nanti si siswa dilakukan si orang tua dilakukan notifikasi. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mengingatkan bahwa ini ya, bahwa orang tua mengetahui aktivitas dari putra putrinya gitu. Ya kalau seperti itu kan berarti dosennya juga belajarnya atau teachernya harus ini ya, harus komitmen untuk pengumpulan nilai, kemudian untuk apa, untuk melakukan hal-hal yang mendukung agar bisa ini ya, agar bisa tadi ketika selesai sebelum yudisium nilai sudah terkumpul semua, kemudian sudah kelihatan. Nah, ini nanti bisa dilakukan apa ya, penginfoan ke orang tua. Itu terus ada lagi kalau yang sebelumnya adalah Spark, kemudian sekarang Hadoop. Ya, oke, kita kebetulan menggunakan ini ya, menggunakan Hadoop ini. Nah, ini untuk apa? Untuk LMS-nya itu menggunakan model ya. Model dia ada model server, kemudian ada beberapa misal ada email server juga yang terhubung ke ini, yang terhubung ke network tertentu. Nah, ini ada network access storage ya. Oke, kemudian dari sini nanti sudah terpasang apa, name node dan data node ya, menggunakan cluster ini. Terus dari sini nanti apa, ya bisa berkomunikasi dengan Hadoop-nya. Di situ ada namanya Hadoop Administrator, kemudian Interface of Data Analytic. Nah, hasil dari hari ini ya, dari Hadoop-nya ini nanti akan disimpan ya ke dalam storage tertentu, dan dia didistribusikan, terus datanya bisa menggunakan query language untuk di request. Ini untuk yang menggunakan Hadoop. Nah, network access storage-nya ini dia juga bisa bisa network storage-nya itu bisa dinikmati oleh para ini ya. Dia ada penggunanya, ada konsumernya ya, konsumernya. Oke. Nah, terus selanjutnya ini ya. Ini sebenarnya nanti peruntukannya untuk apa sih dari big data ini? Yang pertama yaitu preventif ya, atau prediksi. Prediksi. Jadi dengan adanya ini big data ini kira-kira bisa memprediksikan atau mengira-ira gitu ya, mengira-ngira perilaku dari ya semua PIC atau semua orang yang terlibat dalam edukasi ini. Yang pertama dari sisi mahasiswanya, nanti diharapkan nanti bisa melakukan prediksi performa pelajar ya. Performa pelajar nanti gimana, apakah grafiknya dia naik atau turun, atau bahkan turun ya. Terus kalau misalkan turun, kira-kira masalahnya apa ya, misalnya apa, agar bisa kita selesaikan, bisa diselesaikan. Kemudian dari pelajar, dari mahasiswa itu nanti sudah ada notifikasi di awal bahwa oh, ini hati-hati nih, ini alpanya sudah banyak, nilai praktikumnya 2 sudah D gitu ya, ini harus dikasih notifikasi, Mas, dikasih ya sama bot, Mas, Anda itu alpanya sudah banyak loh, kemudian D-nya sudah 2 ini. Kan kita tahu bahwa kalau di 2, kalau nilai dia ada 2 biji, maka dia silakan cuti atau mengundurkan diri gitu. Kemudian setelah itu pemilihan bidang yang dipelajari itu ya, nanti ya diharapkan bisa mengarahkan, oh karena Anda nggak suka programming ya jangan di TI. Oh Anda
apa namanya nggak suka programming tetapi sudah masuk di TI dan udah kelas 3, silakan dilanjutkan, tetapi nanti mungkin minatnya desain atau apa yang bawa-bawa komputer gitu. Itu pemilihan bidang yang dipelajari. Kemudian dari sisi apa analisis pembelajaran, nanti diharapkan eh, ini bisa membangun sebuah pembelajaran yang kolaboratif. Kolaboratif antar siapa ya? Dari sisi antar studentnya, antar kelompok, kemudian dari sisi apa supervisor atau teachernya. Dan interaktif ya jelas ya apa ya, tetapi harus pinter-pinter pengelola LMS untuk mengelola halamannya biar lebih interaktif. Terus perilaku pembelajaran untuk mengevaluasi tadi, kira-kira si X itu kok nilainya jeblok. Perasaan dulu sebelum UTS itu bagus nilainya, sekarang kok jeblok. Nah ini nanti bisa dianalisa performanya. Kemudian personalized learning, jadi nanti untuk mengimprovisasi potensi pelajarnya. Oke. Uh, itu untuk apa namanya, untuk yang materi 1. Jadi ada pertanyaan mungkin kita review tulisan ya yang ini. Ini sedikit untuk yang ini. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Mm-mm. Iya, apa kita tahu bahwa kalau Hadoop kan dia sebuah sebuah lingkungan ya, lingkungan yang di dalamnya ada berbagai macam ini, ada beberapa layanan, misalkan MapReduce. Ya, MapReduce berarti kan dia modelnya untuk melakukan eh, apa ya, perhitungan, kalkulasi, processing secara distribusi juga ya, paralel. Nah, untuk yang stream computing itu berarti data-data yang sifatnya ya ini Mas, apa ya, hampir kayak real time itu, misalkan ada apa, upload download, kemudian aktivitas chatting, kemudian ada apalagi yang modelnya seperti itu. Nah, terus ininya menggunakan apa? Ada sendiri ininya apa? Untuk layanannya nanti di ya tergantung nanti menggunakan Spark atau menggunakan Hadoop. Berarti jalannya ya tetap di kedua itu, yang support kedua itu. Kayak gitu. Coba ya, saya lihat ini sih, lihat eh, saya coba browsing ya. Ini saya stop dulu. Kemudian saya share browser saya desktop. Hmm, desktop 1. Oke, desktop. Oke. Nah, ini misalkan stream processing Hadoop. Pakainya apa? Hadoop streaming. Ini pakai apa coba ya? Ada nggak ada kalau ini ternyata Hadoop juga ada fasilitas untuk melakukan streaming juga. Kalau untuk jalannya di mana ya di Hadoop, jelas Mas. Jelas di Hadoop. Iya. Tapi ada juga yang ini ya. Jadi memang ada kayak semacam framework ya, framework yang memang kebutuhannya untuk streaming. Kayak misalkan Kafka kayak gitu.
Kafka untuk messaging ya, messaging. Ada nggak yang spesifik ya? Streaming processing, big data tool. Oh ini kalau ini. Nah contohnya ini nih. Ini contohnya. Nah contohnya ini. Ini ada beberapa analytic tool ya yang bisa dimanfaatkan. Ada Apache Kafka. Apache Kafka itu dia modelnya messaging seperti kalau yang di IoT ada MQTT, kemudian ada RabbitMQ itu sama seperti itu. Tapi dia model distribut ini ya untuk terdistribusi. Kemudian ada Spark juga bisa, Flink juga bisa, streaming data analytics, Hadoop jelas ya, Kinesis ini, RapidMiner juga bisa ya. RapidMiner itu untuk ini, untuk di machine learning yang belajar AI ya, yang belajar AI, itu toolnya menggunakan apa? Sudah dapat kan ya? Halo? Untuk analisisnya, toolnya menggunakan apa? WK atau apa? Halo? Oh belum ya. Oh misal gini, eh misalkan untuk menganalisis belanja ya, belanja yang dia itu, saya lupa namanya. Kalau misalkan dia beli ini, nanti dia kemungkinan akan beli ini gitu. Itu kan selain oke, karena kita teknik informatika, selain dari sisi programming kayak gitu, library eh, apa bisa kayak gitu, tapi ada tool yang lebih gampang lagi gitu ya, tanpa 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 coding gitu ya. Sudah ada datasetnya kemudian dimasukkan gitu ya. Contohnya untuk melakukan analitik ya ini ya, bisa menggunakan RapidMiner, kemudian ada WK juga ya. Itu bisa kayak gitu. Itu tool-toolnya gitu. Jadi tidak perlu coding ya, berdarah-darah. Datasetnya dimasukin, kemudian nanti dianalisis. Parameternya disesuaikan, nanti bisa. Kayak misalkan decision tree gitu ya, yang paling gampang. Pernah kan ya? Kalau decision tree misalnya ya, decision tree kan itu kalau mau di coding juga bisa. Tetapi dimasukkan di tool analisis kayak RapidMiner, WK itu tinggal klik gitu nanti kelihatan. Oh, ketika mau beli ini. Kalau misalkan ini untuk menganalisis kira-kira mahasiswa itu di semester ini lulus atau belum gitu misalkan. Atau misalkan kita lulus atau enggak semester ini ketika IP-nya sekian, kemudian ininya sekian kayak gitu. Itu kan bisa tuh ketika if di semester 1 nilai sekian, semester 2 ini sekian kayak gitu. Itu juga bisa dianalisis menggunakan decision tree. Toolnya bisa menggunakan contohnya RapidMiner. Coba deh nanti dilihat-lihat, ini bisa bisa untuk ini ya, bisa untuk analisis gitu. Jadi jangan langsung coding dulu, tapi biasanya sih kalau nanti karena kita ya memang sih kalau S1 kita kan tahunya dari dasar, nanti implementasinya seperti apa, kemudian caranya ininya seperti apa. Tetapi nanti kalau kita levelnya sudah melakukan analisis gitu, ya nggak langsung harus coding gitu. Tapi bisa menggunakan tool-tool yang seperti ini. Kayak WK juga itu bagus itu toolnya. Jadi untuk melakukan analisis. WK, nah untuk melakukan kayak gini-gini gitu kira-kira. Oke, yang lain mungkin
Raka Elang, ada nggak Reka Elang ini? Ada pertanyaan nggak, Mas? Iya. Si. Hmm, yang mana ini ada tiga ini, ada banyak ini, ada tiga. Ini ya, ini kayaknya yang paling simple dan yang paling kayaknya gampang dipahami itu loh. Ya, ya. Jadi gini Mas, ya dan semua ya, bahwa eh, karena kita memang belum pernah ini ya, kita memang ya ini kan mata kuliah baru, kita masih keterbatasan resource, kita juga masih mengawang-awang, kita masih meraba-raba ini nanti kira-kira mau di desain seperti apa ya. Oke, kita coba aja menggunakan Hadoop dan itu yang lumayan terkenal. Nah, di sini kan ada beberapa layer atau beberapa lapisan di dalam big data ini adalah gambaran luasnya ya, dimensi yang sangat luas. Kemudian dari dimensi yang luas ini kita nanti pecah beberapa lapisan, beberapa tugas lah ya agar lebih spesifik ya. Oke, yang pertama yaitu kaitannya dengan processing layernya. Jadi yang fungsinya yang dia untuk melakukan pengolahan, untuk melakukan perhitungan dan segala macam namanya juga processing. Dia dipercayakan menggunakan Spark. Spark ini mirip dengan Hadoop gitu. Jadi untuk melakukan komputasi secara distribusi dia menggunakan Spark. Ya, Spark di sini distribusi berarti kalau distribusi konsepnya berarti nanti ada apa name node sama data node. Itu ya. Ada master, ada worker ya ini tadi data node ini. Itu. Sama juga Spark di sini juga ada beberapa library ya, ada MLIB, GraphQL, Spark SQL. Hadoop juga kan seperti itu. Ada MapReduce, ada Yarn, kayak gitu-gitu kan. Nah, setelah diolah, karena memang selama ini kita hanya fokus di Hadoop gitu ya. Data ini tidak dilempar lagi kemana kan, iya kan? Mungkin itu yang belum ada gambaran ya. Data ini tidak dilempar lagi kemana. Nah, di sini ada layer lagi, yaitu layer storage. Artinya, hasil dari pengolahan oleh Spark ini dan library pendukungnya, dia datanya akan dilempar gitu. Dilempar ke penyimpanan. Kebetulan penyimpanan ini menggunakan Hybase. Kalau di Hadoop juga ada untuk menyimpan menggunakan Hybase gitu. Jadi dari front end misalnya Mas ya, front end kemudian nanti disimpan ke dalam database SQL atau apa gitu. Kira-kira seperti itu. Terus setelah disimpan kan ini sudah ada datanya nih. Sudah ada datanya. Kalau ini sih belum ada ini ya. Baru datanya itu sudah ada datanya. Terus dari datanya nanti ada data access layer. Data access layer di sini setelah Hybase ini kan modelnya unstruktural. Nanti bisa disimpan lagi ke dalam database yang RDBMS yang dia struktural itu disimpan atau nanti bisa disajikan ke dalam sebuah aplikasi mobile itu. Kemudian yang mengkonsumsi siapa, yang bisa menikmati data ini siapa? Ya dari sisi apa kampusnya, jurusan, kemudian dari sisi studentnya, siswa atau dari sisi apa end user yang modelnya analytical, ada business intelligence, data scientist, IT-nya juga gitu kira-kira Mas Raka. Yang ini bisa diganti dengan Hadoop itu. Sementara memang kita putus di sini sih. Ini kita fokus di sini sih. Mungkin untuk yang akan datang bisa diperluas lagi materi kita ya. Materi kita biar tidak fokus di Hadoop-nya tapi nanti bisa memanfaatkan layer yang selanjutnya itu. Misalkan dari sisi apa dari sisi storage-nya, kemudian dari sampai aplikasinya gitu. Kira-kira seperti itu Raka mungkin.
atau ada tanggapan? Eh, akses layar sebenarnya enggak mas, itu semacam ini ya, semacam data yang tadi unstruktural dari Hybase, kemudian nanti bisa dimanfaatkan lagi di sini data akses layernya. Jadi bisa nanti disimpan lagi ke RDBMS atau langsung ke konsum ke aplikasi. Gitu. Kalau di programming itu ada namanya data access object, DAO kayak gitu-gitu. Menjembatani. Gitu. Oke. Yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu ya. Sekarang jam berapa ini? Kita break dulu. Nanti sampai setengah 9. Nanti kita sampai setengah 9 kita akan lanjut lagi untuk materi yang selanjutnya. Gitu ya, Rik. Silakan rekan-rekan yang mau apa namanya sarapan atau aktivitas lainnya kita masih ada ini kita ada 15 menit gitu. Oke, ya, iya ya kita break dulu. Jangan jangan ini ya, jangan live ya. Ini saya stop share, kemudian ini saya pause dulu record.